Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Lomba Daur Ulang Limbah Universitas Sriwijaya 2020. Perkenalkan, kami Deko Tim yang terdiri dari Khairunisa, Ermia Fadilata Khair, dan Maria Ulfa akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Deko Seri, Anadaras Konsel Battery. Gerakan Zero Waste dalam memanfaatkan limbah cangkang kerang darah Anadara Granulosa sebagai pengganti elektrolit pada baterai zinc karbon di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Baik, langsung saja pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari permusuhan ini yaitu Indonesia merupakan negara maritim. 2/3 dari wilayahnya berupa lautan, sehingga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan begitu, potensi laut yang dimiliki sangat beragam, di antaranya ikan, udang, dan kerang. Salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut yaitu Desa Banyusangka, Kabupaten Bangkalan. Daerah ini terletak di Pulau Madura paling utara. Serta yang dimiliki salah satunya kerang darah, Anadara granulosa. Namun, cangkangnya hanya dimanfaatkan untuk kerajinan dan dibakar saja, dan sisanya akan menyebabkan limbah. Dengan begitu, kita memerlukan suatu strategi konservasi lingkungan untuk mengatasi limbah dari cangkang kerang. Dengan begitu, karya tulis ini mengusung solusi dengan menggunakan gerakan Zero Waste dengan memanfaatkan cangkang kerang darah sebagai pengganti pada baterai zinc karbon. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bentuk dan komposisi cangkang kerang terhadap tegangan dan kuat arus yang dihasilkan. Dan yang kedua, untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penggunaan baterai Deko Seri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Alur penelitian, kita melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan cangkang kerang darah yang dapat dijadikan sebagai elektrolit pada baterai zinc karbon. Kemudian kita mengumpulkan data hasil telaah dan melakukan percobaan. Sebelum kita melakukan percobaan, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu limbah cangkang kerang darah dan baterai. Kita menghaluskan limbah cangkang kerang darah menjadi serbuk, kemudian menyaring serbuk cangkang kerang darah untuk memperoleh partikel paling kecil untuk mempercepat proses kimia. Untuk baterai, kita buka penutup atas baterai, lalu melepas anoda pada baterai dan membersihkan pasta elektrolit. Ini proses penghalusan cangkang kerang darah, dan ini proses membuka penutup baterai. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada produk Deko Seri. Kita memanipulasi komposisi massa dan bentuk elektrolit. Pertama, kita menimbang limbah cangkang kerang darah yang sudah dihaluskan menjadi 6 gram. Kita beri 2 pelakuan, yaitu pelakuan pertama kita masukkan serbuk limbah cangkang kerang darah langsung ke dalam tabung baterai. Kemudian mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan dan mencatat data yang diperoleh. Untuk perlakuan kedua, kita mencampur serbuk limbah cangkang kerang darah dengan air hingga membentuk pasta, lalu memasukkan pasta ke dalam baterai, kemudian mengukur besarnya tegangan dan arus, lalu mencatat data yang diperoleh. Ulangi langkah tersebut untuk massa 12 gram, 18 gram, 24 gram, 30 gram, 36 gram, dan 42 gram. Ini proses menentukan massa dan komposisi cangkang kerang, dan ini proses mengukur tegangan dan arus. Setelah kita melakukan percobaan, kita mencatat data dan menganalisis data serta menarik kesimpulan. Selanjutnya pembahasan. Poin pertama mengenai data percobaan. Percobaan dilakukan dengan 2 manipulasi bentuk elektrolit, yaitu berbentuk serbuk dan pasta, serta 7 manipulasi massa cangkang kerang darah, di mana masing-masing perlakuan akan dilakukan pengukuran tegangan dan kuat arus menggunakan multimeter digital agar hasilnya lebih akurat. Ukuran baterai yang digunakan adalah baterai ukuran D, di mana memiliki kapasitas yang jauh lebih banyak dibandingkan baterai yang lain. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai rata-rata tegangan dan kuat arus yang dihasilkan elektrolit berbentuk serbuk sebesar 1,268 volt dan 0,921 ampere. Dibandingkan dengan elektrolit berbentuk pasta, nilai rata-rata tegangan yang dihasilkan sebesar 1,421 volt dan kuat arus sebesar 1,18 ampere. Dapat dilihat pada diagram berikut, di mana nilai tegangan dan nilai arus yang dihasilkan pada elektrolit berbentuk pasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang berbentuk serbuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa elektrolit berbentuk pasta lebih efektif dibandingkan berbentuk serbuk. Hal ini dikarenakan adanya ion Ca+2 yang bergerak bebas pada pasta sehingga dapat menghasilkan listrik. Selain itu, ion Ca+2 ini akan bereaksi dengan air sehingga membentuk basa kuat, yaitu kalsium hidroksida, di mana kalsium hidroksida ini juga merupakan elektrolit kuat. Sedangkan dibandingkan dengan manipulasi massa tidak mempengaruhi nilai tegangan dan kuat arus yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan potensial sel dari ion Ca+2 ini bersifat mutlak dengan nilai tertentu, sehingga berapapun banyak massa cangkang kerang darah yang digunakan tidak mempengaruhi nilai tegangan dan kuat arus yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil wawancara. Kami melakukan wawancara terhadap 10 orang nelayan kerang darah, di mana masing-masing responden akan diberikan 5 pertanyaan.
Sebelum mengajukan pertanyaan, kami menjelaskan tentang produk DKSRI kepada mereka. Pada pertanyaan nomor 1 dan 2 dapat dilihat, sebagian besar masyarakat merespon bahwa proses pembuatan DKSRI adalah proses yang sangat mudah dan adanya produk DKSRI ini membawa pengaruh positif terhadap lingkungan. Pada pertanyaan nomor 3 dan 4, sebanyak 80% lebih masyarakat memahami penggunaan DKSRI dan ingin mengembangkan produk ini. Terkait penilaian, dapat dilihat pada tabel berikut. Rata-rata penilaian yang diberikan sebesar 8,8. Sehingga jika dapat dilihat pada tabel berikut, 8,8 berada pada interval 8-10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Banyu Sangka merespon positif terhadap penggunaan baterai DKSRI. Hal ini dikarenakan tegangan dan kuat arus yang dihasilkan oleh baterai DKSRI hampir dan setara dengan baterai yang berada pada masyarakat. Selain itu, adanya produk DKSRI ini dapat mengurangi limbah cangkang kerang darah dan limbah baterai di lingkungan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu komposisi massa tidak mempengaruhi besar kecilnya tegangan dan arus. Dan campuran antara serbuk cangkang kerang darah dan air atau bentuk pasta lebih efektif daripada bentuk serbuk, yaitu menghasilkan tegangan sebesar 1,421 volt dan arus 1,18 ampere. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu campuran serbuk cangkang kerang darah dan NaCl sebagai elektrolit pada baterai zinc karbon. Karena NaCl merupakan elektrolit kuat, di mana campuran ini nanti akan menghasilkan tegangan yang lebih besar dan arus yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok Dakotim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.